Halo teman-teman, mari kita belajar tema 8, subtema 4, pembelajaran 2. Ayo membaca. Menjadi petugas penerima tamu. Hari ini SD Nusantara kedatangan tamu. Tamu yang datang tim juri penilai lomba kebersihan sekolah. Mereka ingin melihat kondisi SD Nusantara. Udin dan beberapa teman ditunjuk menjadi petugas penerima tamu. Mereka harus mendampingi tamu. Mereka juga bertugas memberikan penjelasan tentang SD Nusantara. Udin dan teman-teman berbagi tugas menerima tamu. Pembagian tugas berdasarkan denah sekolah yang sudah disiapkan. Udin dan Lani bertugas menjelaskan bagian utara sekolah. Udin dan Dayu bertugas menjelaskan bagian selatan sekolah. Titi bertugas menjelaskan bagian timur sekolah. Benny menjelaskan bagian barat sekolah. Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Mereka menjelaskan program sekolah dengan jelas dan santun. Mereka juga dapat menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas. Para penerima tamu telah bertugas dengan baik. Para juri memberikan pujian kepada mereka. Kepala sekolah dan para guru juga memberikan pujian. Semua anak-anak senang dan bersemangat mengerjakan tugasnya. Sekarang ayo berlatih. Berikut ini denah yang digunakan Udin dan teman-teman. Jawablah pertanyaan berdasarkan bacaan dan gambar denah yang diberikan. Sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Udin dan Lani. Perhatikan denah. Udin dan Lani bertugas menjelaskan bagian utara sekolah, yaitu gerbang sekolah dan taman hasil kerja siswa. Sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Edo dan Dayu. Perhatikan denah. Edo dan Dayu bertugas menjelaskan bagian selatan sekolah, yaitu lapangan basket, kantin, dan pengelolaan sampah. Sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Siti. Perhatikan denah. Siti bertugas menjelaskan bagian timur sekolah, yaitu ruang guru, ruang kepala sekolah, dan ruang kelas 1 sampai kelas 3. Sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Benny. Perhatikan denah. Benny menjelaskan bagian barat sekolah, yaitu ruang kelas 4 sampai kelas 6 dan perpustakaan. Siapakah yang paling banyak bertugas menjelaskan? Bagaimana cara kamu mengetahuinya? Yang paling banyak bertugas menjelaskan adalah Siti, karena ia harus menjelaskan ruang guru, ruang kepala sekolah, dan ruang kelas 1 sampai kelas 3. Sekarang ayo menulis. Perhatikan kembali bacaan tentang menjadi petugas penerima tamu. Bacaan tersebut memiliki 4 paragraf. Paragraf adalah susunan beberapa kalimat yang mengandung satu pikiran pokok. Penulisan paragraf dimulai dengan garis baru. Pikiran pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Contoh, Edo anak yang rajin. Semua tugas sekolah selalu dikerjakan tepat waktu. Edo juga selalu membantu orang tua. Edo selalu mengerjakan pekerjaan dengan baik. Pikiran pokok dari paragraf di atas adalah Edo anak yang rajin. Cobalah menemukan pikiran pokok dari bacaan menjadi petugas penerima tamu. Tuliskan pada tabel berikut ini. Pikiran pokok pada paragraf pertama adalah hari ini SD Nusantara kedatangan tamu. Pikiran pokok pada paragraf kedua adalah Udin dan teman-teman berbagi tugas menerima tamu. Pikiran pokok pada paragraf ketiga adalah Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Pikiran pokok pada paragraf keempat adalah para juri memberikan pujian kepada mereka.
Cobalah menuliskan gabungan pikiran pokok dari semua paragraf secara berurut. SD Nusantara kedatangan tamu. Udin dan teman-teman berbagi tugas. Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Para juri memberikan pujian. Apa yang kamu temukan dari tulisan tersebut? Kamu akan menemukan rangkaian kalimat yang saling berhubungan. Kalimat tersebut akan membentuk sebuah cerita yang lengkap. Untuk menulis sebuah cerita, mulailah dengan menuliskan pikiran pokok. Lalu kembangkan cerita dari setiap pikiran pokok yang telah ditentukan. Selanjutnya ayo mengamati. Sikap anak-anak SD Nusantara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mereka mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bekerja sama saat menerima tamu. Kerjasama yang baik akan membuahkan hasil yang baik. Para tamu merasa senang berkunjung ke SD Nusantara. Udin juga mampu membagi tugas dengan baik. Semua anak terlibat dalam melaksanakan program kebersihan sekolah. Semua anak ikut berdiskusi untuk menentukan program kebersihan sekolah. Semua anak mendapat kesempatan memberikan pendapat. Selanjutnya ayo berlatih. Perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan ini menunjukkan sikap pengamalan Pancasila. Tuliskan sila yang sesuai dengan pernyataan. Tuliskan bunyi dan lambang dari sila Pancasila yang sesuai. Berdiskusi menentukan program. Pengamalan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan simbol kepala banteng. Bekerja sama mengerjakan tugas merupakan pengamalan sila ketiga, Persatuan Indonesia, dengan simbol pohon beringin. Memberi kesempatan semua berpendapat, merupakan pengamalan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan simbol padi dan kapas. Mengerjakan semua tugas dengan bertanggung jawab, merupakan pengamalan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dengan simbol bintang. Membagi tugas dengan rata dan sesuai dengan keahlian merupakan pengamalan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan simbol rantai. Sekarang ayo bercerita, manakah dari contoh sikap tersebut yang pernah kamu lakukan? Ceritakan kepada teman-temanmu. Bekerja sama termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Simbol sila ketiga berupa pohon beringin. Bangsa Indonesia sangat besar dan beragam. Sila ketiga berpesan agar kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Seluruh warga negara juga berkewajiban menjaga nama baik Indonesia. Kerjasama dengan teman bagian dari pengamalan sila ketiga. Bekerja sama membuat tugas menjadi lebih ringan dan mudah. Sekarang ayo mencoba. Melalui kerjasama kita juga dapat memenangkan sebuah perlombaan. Cobalah mempraktikkan kerjasama dalam permainan berikut ini. Nama permainan berikut ini lompat tali. Permainan ini harus dilakukan secara berkelompok. Ada yang bertugas memegang tali. Ada juga yang bertugas menjadi pemain. Bermainlah dengan mengikuti tahapan permainan berikut ini. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya.